Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. NIM saya 220 2010 232. Pada mata kuliah Manajemen Investasi, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis portofolio saham dengan metode CAPM dan Markowitz. Studi kasus indeks LQ45 pada tahun 2009 sampai 2011. Capital Asset Pricing Model CAPM. Inti pokok teori CAPM adalah menjelaskan hubungan antara risiko sistematis atau non-diversifiable suatu aset dengan accept return yang diminta investor. Expected return ditentukan oleh risk-free rate ditambah premi risiko yang sebanding dengan beta aset. Beta mengukur sensitivitas return aset terhadap pergerakan return pasar. Formula pasar yaitu selanjutnya keunggulan CAPM yaitu sederhana dan intuitif, fokus pada risiko sistematis dan dasar pengambilan keputusan investasi dan menjadi fondasi untuk pengembangan teori lain. Lalu kelemahan CAPM yaitu asumsi yang tidak realitas, pasar efisien, investor rasional tanpa biaya transaksi atau pajak. Lalu sulit menentukan market portofolio sebenarnya. Keterbatasan beta bersifat historis hanya menangkap hubungan linier dan tidak memperhitungkan faktor lain, misalnya ukuran perusahaan, rasio book to market. Relevansi CAPM saat ini yaitu apakah CAPM masih relevan? Menurut saya ya, masih relevan dan baik digunakan. Namun dengan pemahaman yang nuansa dan dikombinasikan. Selanjutnya, argumen relevansi. Dasar konseptual kuat, kerangka logis tentang kompensasi risiko sistematis. Alat praktis sederhana digunakan untuk menentukan biaya modal, cost of equity, evaluasi kinerja investasi dan pendidikan. Titik awal model kompleks, yaitu fondasi bagi model seperti APT atau Fama French. Belum ada alternatif sempurna, model alternatif lebih kompleks dan tetap memiliki tantangan. Selanjutnya, penting untuk mengakui keterbatasannya, digunakan sebagai salah satu alat di antara banyak. Disertasi analisis sensitivitas dapat diperkaya dengan faktor lain yang relevan secara empiris. Sikap investor risk averse itu pengertiannya investor yang tidak menyukai risiko. Karakteristik dalam menentukan investasi yaitu menuntut kompensasi lebih tinggi dan untuk risiko lebih tinggi. Akan mengambil risiko lebih jika expected return substansial lebih tinggi. Memilih investasi aman atau berisiko rendah, cenderung pada obligasi pemerintah, deposito, atau saham blue chip stabil. Mengutamakan konservasi modal, yaitu prioritas melindungi modal awal dari kerugian. Diversifikasi portofolio menyebarkan investasi ke berbagai aset untuk mengurangi risiko tidak sistematis. Selanjutnya, fokus pada informasi dan analisis risiko. Melakukan analisis cermat sebelum keputusan. Mempertimbangkan utilitas marginal kekayaan. Nilai dari penambahan kekayaan cenderung berkurang. Selanjutnya, pengertian investasi. Komitmen sejumlah dana atau sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan return atau manfaat yang lebih besar di masa depan. Melibatkan elemen risiko. Tujuan harapan melakukan investasi yaitu mencapai pertumbuhan kekayaan atau capital appreciation, meningkatkan nilai aset, memperoleh penghasilan pasif, mendapatkan aliran pendapatan berkala, mencapai tujuan keuangan jangka panjang, melindungi nilai aset dari inflasi, serta mencapai keamanan finansial, tujuan sosial atau lingkungan, investasi pada proyek yang memberikan dampak positif. Hubungan risiko dan return harapan. Pertanyaannya, hubungan antara risiko dan harapan bersifat searah. Setuju
Ya, sangat setuju menurut saya. Mengapa demikian? Prinsip trade-off, prinsip dasar keuangan bahwa ada trade-off antara risiko dan return. Risiko lebih tinggi menuntut expected return lebih tinggi. Investor hanya akan mengambil risiko tambahan jika dikompensasi dengan potensi expected return yang lebih besar. Risiko lebih rendah, expected return lebih deposito investasi dengan risiko rendah biasanya menawarkan expected return yang lebih rendah. Ilustrasinya deposito bank, expected return rendah, saham startup teknologi, risiko sangat tinggi, harus menyajikan expected return jauh lebih tinggi. Catatan penting, ini berlaku untuk expected return, bukan realized return atau ex post. Selanjutnya, analisis jurnal identifikasi masalah penelitian. Masalah utama yang diangkat yaitu bagaimana investor dapat melakukan investasi saham dengan tingkat return yang sesuai dengan dana yang diinvestasikan, mengikat ketidakpastian antara expected return dan actual return. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab expected return masing-masing saham, memilih saham terbaik dengan kriteria koefisien of variation minimum atau CV atau minimum. CV yang minimum, mendapatkan komposisi portofolio saham yang optimal, saham yang paling menguntungkan untuk berinvestasi. Intinya adalah pencarian komposisi portofolio saham yang optimal dan menguntungkan di Bursa Efek Indonesia, khususnya indeks LQ45. Relevansi masalah terhadap konsep mata kuliah investasi, hubungan risiko atau return, inti masalah investasi mencari return dengan meminimalkan risiko. Pengukuran risiko menggunakan standar deviasi beta coefficient of variation atau CV. Teori portofolio modern. Selanjutnya capital asset pricing model dan indeks saham LQ45. Metode penelitian digunakan yaitu kuantitatif dan datanya yaitu harga saham, IHSG, tingkat suku bunga SBI. Sampelnya 19 perusahaan konsisten dalam indeks LQ45. Metode analisis data yaitu perhitungan return average, penentuan pengukuran beta, perhitungan CAPM untuk expected return dan valuasi. Coefficient of variation atau CV. Lalu teori portofolio model Markowitz. Korelasi dan covariance, pembentukan portofolio awal, perbandingan portofolio, lalu optimalisasi portofolio 5 saham. Apakah metode tepat? Menurut secara umum ya tepat. Kombinasi CAPM dan Markowitz Markowitz adalah pendekatan fundamental untuk analisis portofolio dan optimalisasi. Alasan ketepatannya itu sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan kuantitatif yang konsisten dengan masalah penelitian. Penggunaan alat analisis standar, proses seleksi yang logis dan sistematis. Keterbatasan atau hal yang dapat ditingkatkan yaitu periode data terbatas, asumsi horizon waktu cross section versus data time series. Selanjutnya yang ketiga, penentuan saham undervalued berdasarkan CAPM. Simplikasi optimalisasi Markowitz. Dan ringkasan hasil utama yaitu valuasi saham berdasarkan CAPM, klasifikasi risiko sistematis, selalu seleksi saham awal dengan CV. Optimalisasi portofolio Markowitz yaitu portofolio 5 saham lebih menguntungkan dari 10 saham. 10 saham. Ditemukan 3 portofolio optimal dari 20 kemungkinan komposisi bobot 5 saham. Alasan penerapan atau dengan pertimbangan yaitu prinsip dasar diversifikasi dan optimalisasi, selanjutnya penggunaan CAPM sebagai alat valuasi, identifikasi saham blue chip, dan rekomendasi awal. Alasan batas penerapan yaitu keterbatasan data historis, periode singkat 2009 sampai 2011 dan data lama publikasi data hingga 2011. Asumsi CPM di idealistik
Kesimpulannya, semua undervalued sangat jarang di pasar efisien. Kemungkinan bisa perhitungan penggunaan IHSG sebagai proksi pasar adalah penyederhanaan dan simplikasi optimalisasi Markowitz, faktor kualitatif yang hilang, dan biaya transaksi dan pajak, tipe investor dan preferensi risiko. Kesimpulannya yaitu CAPM dan Markowitz adalah fondasi penting dalam manajemen investasi. Diversifikasi adalah kunci untuk mengelola risiko portofolio. Penerapan model teoritis di dunia nyata memerlukan penyesuaian dan pertimbangan terhadap berbagai keterbatasan, terutama data yang up to date dan faktor kualitatif. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.